Oke, selamat sore adik-adik. Kita kembali lagi di mata kuliah profesi keguruan untuk pendidikan matematika setiap hari Selasa. Jadi adik-adik bagi yang mungkin tertinggal di kuliah sebelumnya, kemarin saya sudah berikan rekamannya dan jangan lupa adik-adik silakan boleh bergabung di classroom-nya karena dari classroom-nya itu nanti saya akan masukkan tugas-tugas dan adik-adik bisa mengakses bahan-bahannya termasuk rekaman kuliahnya juga di situ ya. Saya sudah kirimkan linknya di WhatsApp-nya adik-adik ya. Semoga adik-adik sudah masuk di ininya ya, di apa namanya? Di mata kuliahnya. Di classroom-nya. Nah, di classroom-nya itu saya ulangi invitation link-nya, saya taruh di chat ya supaya adik-adik bisa masuk lagi. Saya sudah temukan di sini ada beberapa mahasiswa yang sudah bergabung. Semoga tidak salah masuk kelas ya. Oke, ya saya langsung kasih lihat aja. Ini adik-adik yang sudah bergabung di profesi guruan ada Angelina Malo, Anselmus, Diviona. Diviona sudah ada juga di sini ya. Hanus. Air minum. Air minum. Ida, Inawara, Leonard, ada juga ya, Mario Ate, Maya Romantir, Ido, Krista, Sarmolus, udah baru itu aja. Ya, silakan adik-adik yang masih belum bergabung di classroom-nya, boleh langsung klik di link yang saya tadi udah berikan di chat box yang Zoom-nya ya. Nah, di sini kalau adik-adik lihat, ya nanti saya akan bagikan apa namanya link untuk Zoom-nya, terus ada tugas-tugasnya juga. Jadi nanti adik-adik bisa lihat di classroom-nya. Ya, sekarang saya belum posting, tapi nanti saya akan posting rekaman kuliahnya yang kemarin, yang sesi 1 dan ini sesi 2. Terus ada tugas-tugasnya juga dan bahan-bahan yang tadi saya sudah berikan sama adik-adik. Ya. Oke, untuk classroom-nya ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan adik-adik sambil tunggu teman-teman yang lain. Di sini sudah ada 10 orang, tapi ada juga yang bersamaan dengan teman lainnya ya. Mungkin sudah ada sekitar 15 orang di ruangan Zoom ini. Tidak apa-apa bagi adik-adik yang kesulitan sinyalnya, boleh dimatikan dulu kameranya, tapi saya minta untuk adik-adik bisa mengikuti kuliahnya dengan baik, karena materinya sangat penting ya untuk karirnya adik-adik di masa yang akan datang ketika adik-adik sudah menjadi guru. Oke. Nah, yang pertama adalah ketika kita menjadi guru di Indonesia, otomatis kita harus menaati peraturan ataupun undang-undang yang ada berlaku di Indonesia. Jadi apa tuh pathway atau jenjang karir untuk menjadi guru itu berbeda-beda di setiap negara. Adik-adik di Indonesia, inilah jenjang karirnya atau inilah syarat-syaratnya yang ada di undang-undang ini. Tapi ada juga negara-negara lainnya, contohnya di Inggris, di Amerika, itu peraturan untuk adik-adik menjadi guru itu berbeda lagi, ya. Di Jerman itu berbeda lagi, di Singapura itu berbeda lagi. Nah, karena adik-adik ada di Indonesia, ya, maka harus menaati atau melewati apa namanya ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau adik-adik lihat, ketika adik-adik menjadi guru, guru itu adalah seorang pendidik yang profesional. Ya, jadi adik-adik punya tugas itu menjadi pendidik. Ya, bukan cuma ngajar di depan kelas aja, tapi juga membimbing siswa-siswinya, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Ya, nah adik-adik disebut sebagai guru itu kalau ngajar di PAUD, SD sampai SMP dan SMA atau SMK. Kalau sudah di perguruan tinggi nanti disebutnya dosen. Ya, jadi saya dengan adik-adik sama-sama pendidik. Ya, hanya jenjangnya saja yang berbeda. Nah, ada juga yang disebut profesor atau guru besar. Ya, itu nanti kalau adik-adik sudah S2, sudah S3, terus adik-adik menulis, banyak penelitian, dan nanti adik-adik bisa dianugerahi gelar guru besar atau profesor. Nah, kalau kita berbicara tentang profesi keguruan, pastinya menyangkut dengan asas-asas profesionalitas. Ya,
Nah, kalau adik-adik lihat di sini, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapat sumber penghasilan. Ya, kalau jadi guru, adik-adik bisa dapat gaji, betul. Ya. Tapi jangan lupa, ya, ini memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan yang sesuai dengan standar mutu serta membutuhkan pendidikan profesi. Ya, jadi kalau adik-adik ngajarnya jelek, gak digaji atau gajinya kecil, ya wajar. Ya, karena memang profesi menjadi guru itu harus ahli, harus mahir. Ya, makanya nggak bisa sembarang untuk adik-adik bisa jadi guru. Ya, oke. Terus berikutnya lagi, adik-adik lihat di sini harus melalui pendidikan profesi. Ya, jadi kalau adik-adik mau dibilang sebagai guru yang profesional, maka adik-adik harus melalui pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi itu apa sih? Ya, pendidikan profesi itu apa? Pendidikan profesi itu dia setelah S1 atau setelah sarjana. Ya. Nih, kalau adik-adik lihat di sini, guru itu sebagai tenaga profesional. Ya. Nah, tapi sebagai tenaga profesional harus punya apa di sini? Sebagai tenaga profesional harus punya apa? Sertifikat pendidikan. Yes, sertifikat pendidik. Ya, nanti ini berbeda dengan ijazah. Jadi kalau adik-adik sudah lulus S1, sarjana pendidikan belum bisa disebut atau belum bisa dipanggil sebagai guru profesional. Ya, kalau adik-adik mau jadi guru profesional, adik-adik harus ikut pendidikan profesi guru dan harus dapat sertifikat pendidik. Oke. Nah, sama juga dengan dosen, dosen juga harus punya sertifikat pendidik. Nah, ketika adik-adik menjadi tenaga profesional, kenapa sih? Karena adik-adik adalah agen pembelajaran, ya, yang berfungsi untuk meningkatkan mutu, berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Khususnya mungkin kalau adik-adik mengajar di Sumba, ya di Sumba, begitu, ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, kedudukan guru dan dosen itu sama, ya, karena kita sama-sama mendidik anak-anak Indonesia, cuma jenjangnya saja yang berbeda, ya. Nah, kalau profesional tuh harus seperti apa sih? Ini, ya, boleh dibaca. Gantian ya, Leonard, 1A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Oke, terima kasih Corlina. Atau Dwi Fiona itu tadi. Corlina, terima kasih Corlina. Berikutnya lagi, Dwi Fiona mungkin? Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Oke, yang ketiga, Leonard, silakan. Ya, yang ketiga. Saya, Bu, Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Oke, good. Yang keempat, Stefanus. Saya, Bu, Ya, memiliki kompetisi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. oke, good. Berikutnya ada Mario. Saya, Ibu. Mario dulu tadi udah nyalakan mikrofonnya. Mario. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Oke, thank you Mario. Ya, sabar, Ida ya, habis ini Ida. Dinyalain dulu mikrofon. Oke. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Oke, G. Ada lagi yang belum dipanggil namanya? Inawara? Saya, Ibu. Iya, Inawara. Oke. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Very good. Berikutnya Angelina Deviana Malo. Iya, Bu. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Oke, good. Yohanes Fridolin. Silakan. Memiliki From mute. Memiliki ini dinyalain dulu mikrofonnya.
Ridolin, mikrofonnya dinyalain dulu. Iya, Bu. Ya, Ridolin, Yohanes Ridolin, bisa nyalain mikrofonnya, Bang? Bisa, Bu. Ya, silakan. Yang ini, yang H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Oke, very good. Berikutnya lagi, Yonatan Padua. Ya, Yonatan Padua, yang I. Yes. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesional guru. Ya, terima kasih ya. Jadi saya ulangi secara singkat adik-adik. Jadi sekarang kalau yang belum punya panggilan jiwa beneran mau jadi guru karena masih terpaksa, lebih baik berhenti dulu ya, karena jadi guru itu memang harus punya panggilan jiwa ya dan idealisme. Terus yang berikutnya adik-adik harus punya komitmen ya, dan harus punya kualifikasi akademik. Makanya adik-adik sekarang kuliah sarjana pendidikan untuk ini ya, supaya adik-adik bisa memenuhi syarat untuk bisa menjadi guru yang profesional. Oke. Terus yang berikutnya lagi adalah adik-adik harus punya kompetensi. Jadi bukan cuma punya ijazah, tapi adik-adik memang bisa mengajar. Ya, makanya itu ada praktek mengajar di semester 5, semester 6, dan semester 7. Berikutnya lagi adik-adik harus bertanggung jawab. Jadi nanti kalau sudah jadi guru, tidak boleh lagi bolos, tidak boleh lagi merokok dalam kelas, apalagi ya. Tidak boleh itu lagi terlambat ya. Karena apa? Karena adik-adik sudah menjadi guru dan dicontoh oleh anak-anaknya. Terus berikutnya lagi, adik-adik bisa mendapatkan penghasilan, kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkala. Nah, itu dia, makanya adik-adik harus ikut pelatihan-pelatihan untuk menjadi guru yang profesional, bukan hanya kuliah saja. Berikutnya lagi, adik-adik bisa mendapatkan perlindungan jaminan hukum dan bisa ikut organisasi profesi. Ya, kalau adik-adik pernah dengar, itu ada namanya PGRI, ya, Persatuan Guru Indonesia. Nah, itu bisa adik-adik nanti bisa ikut dan bisa terbantu karena banyak sekali pelatihan-pelatihan ataupun diskusi-diskusi dengan guru-guru se-Indonesia. Oke. Ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ya, pemberdayaan potensi guru atau profesi guru itu dia dilakukan secara berkelanjutan. Jadi bukan berarti adik-adik sudah sarjana dan sudah tidak belajar lagi untuk menjadi guru, tidak. Ya. Okay. Ya. Jadi adik-adik sekali lagi kalau udah jadi guru nanti masih harus mengembangkan diri, ya, harus ikut pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, guru harus punya kualifikasi akademik. Ya, jadi boleh nggak kalau misalnya belum sarjana tapi udah ngajar? Ya boleh aja ya. Tapi memang pendidikan S1 atau strata 1 itu akan mempersiapkan adik-adik lebih baik lagi. Ya, buktinya dengan adik-adik belajar itu pastinya adik-adik bisa memperkaya ilmu pengetahuan adik-adik tentang matematika itu sendiri, dan yang kedua tentang pedagogi, ya, tentang cara mengajar. Lalu yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah sertifikat pendidik, ya. Dan yang keempat adalah sehat jasmani rohani. Makanya adik-adik itu tidak boleh pakai narkoba, minum minuman keras, merokok. Kenapa? Karena adik-adik jadi guru ya harus sehat, ya. Oke. Nah, berikutnya kualifikasi akademiknya itu apa sih? Ya, kualifikasi akademiknya itu melalui pendidikan tinggi program sarjana seperti yang adik-adik sedang melakukan sekarang. Ya, itu adalah langkah pertama adik-adik untuk menjadi guru. Nah, kalau adik-adik lihat kompetensinya itu apa sih? Ini ada 4. Ya, yang pertama kompetensi pedagogis, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Ya, jadi adik-adik nanti ketika menjadi guru itu, ya, ketika adik-adik menjadi guru, adik-adik
bukan cuma harus pinter ngajar atau pinter matematika, tapi secara sosial adik-adik harus tahu gimana cara berinteraksi dengan orang tua, adik-adik harus tahu cara berinteraksi dengan siswa, adik-adik juga harus tahu cara berinteraksi dengan sesama guru. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau sertifikat pendidik itu bagaimana sih? Sertifikat pendidik itu diberikan kalau adik-adik sudah ikut program profesi guru ya yang diadakan oleh perguruan tinggi. Jadi ngajar aja di sekolah itu belum bisa dapat sertifikat pendidik. Ya, jadi adik-adik udah lulus S1 masih harus kuliah lagi atau masih harus ambil sertifikat pendidik lagi. Ya. Nah, ini harus kuliah lagi. Jadi harus belajar terus ya. Jadi guru berarti bukan berhenti belajar sampai di semester 8 sampai sudah dapat gelar SPD, bukan ya. Jadi masih harus terus belajar. Nah, jadi sertifikat pendidik itu kalau adik-adik belum jadi guru, misalnya udah lulus S1, adik-adik mau kuliah lagi lanjut ambil profesi keguruan, boleh ya. Nah, kalau misalnya Bu saya belum punya uang, saya mau kuliah, saya mau ngajar dulu sambil ngumpulin uang untuk kuliah PPG-nya, boleh nggak? Boleh aja ya. Nanti adik-adik sudah 5 tahun, biasanya secara otomatis adik-adik akan mendapat undangan untuk kuliah lagi ambil PPG-nya, gitu ya. Nah, itu sama seperti dokter, nurse, dan juga notaris. Ya. Jadi adik-adik itu sama pentingnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyelamatkan hidup manusia. Ya. Oke. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, adik-adik punya hak dan kewajiban itu sudah diatur dalam undang-undang ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah adik-adik tahu ya bahwa adik-adik juga punya tugas keprofesionalan. Ya, yang pertama adalah adik-adik harus bisa merencanakan pembelajaran. Ya, makanya kalau di semester 4 itu adik-adik sudah diajarin cara bikin RPP misalnya, ya, seperti itu. Terus kalau di di yang berikutnya lagi adik-adik juga harus bisa menilai ya. Jadi bukan cuma bikin soal atau bukan cuma bikin RPP, bukan cuma ngajar, tapi adik-adik juga harus bisa menilai ya. Terus berikutnya lagi adalah mengembangkan kualifikasi akademik ya. Nah, jadi adik-adik harus terus ikut pelatihan. Oke. Terus habis itu adik-adik juga harus terus bertindak objektif. Jadi nanti kalau udah jadi guru, jangan sekali-sekali ngebully anaknya, misalnya bilang, ih kamu gendut, ih kamu hitam, ih rambut kamu keriting, ih rambut kamu lurus, tidak boleh ya. Apalagi membeda-bedakan agama, ya misalnya, ih saya Katolik dengan ada murid yang mungkin agamanya lain, mungkin yang Muslim atau mungkin yang Kristen atau mungkin yang Hindu, tidak boleh membeda-bedakan ya. Oh misalnya, oh dia orang Sumba, oh dia orang Jawa, gitu, tidak bisa. Jadi adik-adik ketika menjadi guru itu punya kewajiban untuk bertindak objektif ya. Terus berikutnya adalah menjunjung tinggi peraturan dan memelihara memupuk persatuan kesatuan bangsa ya, begitu. Oke. Terus berikutnya lagi adalah nanti adik-adik mau jadi guru swasta atau mau pun jadi guru pemerintah atau PNS atau guru honorer, adik-adik harus tetap patuh kepada pemerintah daerah ya, walaupun misalnya adik-adik nanti jadi guru di bawah yayasan. Tapi misalnya misalnya dibutuhkan guru di satu sekolah yang masih baru, adik-adik dipindahkan, dia harus mau ikut gitu ya. Nah, untuk undang-undang guru dan dosennya itu materi-materi yang saya perlu highlight untuk adik-adik. Jadi
adik-adik, kita jadi guru ya harus terus belajar, dan semoga ini semua bisa membantu adik-adik untuk mempersiapkan diri menjadi guru ya. Nah, sekarang apa sih yang adik-adik harus pelajari selama adik-adik menjadi guru ya, untuk menjadi guru yang profesional? Nah, ini ada di Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 ya. Tadi filenya juga saya sudah kirim di WhatsApp-nya adik-adik, jadi adik-adik nanti bisa ikutin lagi. Yang pertama ini adalah standar pendidikan guru. Jadi semua guru di Indonesia harus melalui standar ini, dan kurikulum di perguruan tinggi harus ikut sama ini ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, itu standar pendidikan guru ini berlaku di seluruh LPPK di Indonesia. Jadi kalau adik-adik kuliah di Jawa, kuliah di Bali, kuliah di Sumba, kuliah di Papua sekalipun, ini adalah kurikulum dasarnya. Ya, adik-adik akan belajar ini semua supaya bisa jadi guru yang profesional. Oke. Nah, jadi ada 2 program. Yang pertama adalah sarjana pendidikan, seperti yang adik-adik sedang kuliah sekarang. Ya. Yang kedua adalah program pendidikan profesi guru, atau dikenal juga sebagai PPG. Ya, jadi ini setelah sarjana. Adik-adik kuliah lagi untuk dapat sertifikat pendidik. Nah, sebaiknya kalau misalnya adik-adik udah S1-nya pendidikan matematika, nanti ambil PPG-nya yang pendidikan matematika lagi ya, karena itu akan membantu adik-adik ketika nanti adik-adik mengajar, dan biasanya kalau sudah guru yang tersertifikasi itu bisa mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Nah, untuk itu adik-adik harus ambil yang selinear gitu ya. Jadi kalau S1-nya pendidikan guru matematika, maka S2-nya atau PPG-nya itu apa namanya? PPG-nya itu dia bisa dilakukan sebelum ngajar atau sesudah ngajar tadi ya, seperti yang saya sudah sampaikan. Nah, di sini kalau adik-adik lihat ya, jadi pendidikan guru itu tadi 2 lapis, sarjana dan PPG, dan itu harus dilakukan di LPPK atau di lembaga pendidik tenaga kependidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan. Jadi adik-adik kalau mau kuliah, sekali lagi pastikan lembaga perkuliahannya itu atau universitas atau sekolah tingginya itu terdaftar dan sudah terakreditasi, seperti STKIP sudah sudah terakreditasi gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi adalah pendidikan guru ini bersifat nasional. Jadi kalau misalnya adik-adik pergi ke negara lain, ya sertifikat ini masih harus di-adjust lagi atau disesuaikan lagi, adik-adik harus kuliah lagi di negara tersebut. Nah, terus berikutnya lagi adalah adik-adik akan bertujuan menjadi pendidik yang profesional, dan adik-adik biasanya kalau mau masuk kuliah itu nanti selalu diseleksi akademiknya seperti yang adik-adik lakukan waktu kuliah di STKIP, ada SPMB-nya ya, ada ujian masuknya, dan biasanya tuh ada seleksi minat bakat dan kepribadian begitu ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa kalau adik-adik lulus dari sarjana pendidikan ya, sekurang-kurangnya adik-adik harus punya kompetensi ini ya. Oke, di sini ada yang baru bergabung lagi, Arista. Oke, Arista, silakan boleh bacakan Arista nomor 1 A. Hadir Ibu. Iya, baca Arista. Yang kompetensi pemahaman peserta didik. Oke, thank you. Berikutnya Anselmus yang B. Anselmus yang B. Yang C siap-siap Daud Tangguh ya. Anselmus. Anselmus. Iya, Bu. Ya, yang B. Kompetensi pembelajaran yang dididik.
Kompetensi pembelajaran yang mendidik ya. Berikutnya tapi Daud Tangguh. Mana? Daud Tangguh? Silakan. Cek. Ini saya dengar saya. Cek. Selamat sore Ibu. Ya, baca yang cek. Kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan keahlian atau keahlian. Ya, berarti Corlina yang D. Kompetensi sikap dan kepribadian. Oke, very good ya. Nah, jadi adik-adik kalau adik-adik lihat di di sini. Oke. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, 4 kompetensi ini harus dimiliki adik-adik selama kuliah S1. Makanya adik-adik tuh ada mata kuliah, misalnya psikologi perkembangan, terus misalnya ada pedagogi, atau ada kurikulum, ada assessment. Nah, ada juga yang matematika realistik, ada matematika statistika, dan lain-lain. Buat apa? Buat mencapai kompetensi ini. Ya. Dan juga sikap dan kepribadian, misalnya dengan UKM, adik-adik ada dapat kuliah agama, adik-adik dapat kesempatan untuk berorganisasi di BEM atau BLM atau HIMA, ya itu tujuannya ada, ya. Jadi bukan cuma ikut aja nih ikut aja organisasi, bukan ya, karena adik-adik harus mencapai ini selama 4 tahun berkuliah di STKIP, ya. Kuliahnya jangan lama-lama ya, 4 tahun aja. Jangan sampai 5 tahun. Rugi nanti ya. Oke, nah kalau adik-adik lihat di sini, adik-adik juga selalu diajarkan ketika adik-adik kuliah sekarang, itu pasti secara interaktif. Jadi adik-adik juga harus bertanya, harus menjawab, harus bikin tugas. Dan adik-adik itu bukan cuma belajar satu materi aja matematika, tapi adik-adik juga dapat mata kuliah lain yang memperkaya wawasannya adik-adik. Contohnya itu ada sosial budaya, ya contohnya ada bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, terus ada juga mata kuliah yang terintegrasi, ya. Jadi misalnya adik-adik matematika ada belajar matematika fisika, ya, dan seterusnya. Saintifik. Nah, adik-adik itu harus mempraktikkan pemikiran yang saintifik, membuat penelitian, dan harus kontekstual, misalnya harus bisa diaplikasikan di Sumba, ya. Nah, yang lainnya adalah perkuliahan adik-adik itu harus tematik, ya, harus efektif, kolaboratif. Makanya misalnya di tugas-tugasnya adik-adik itu ada tugas kelompok dan lain-lain, ada tujuannya, ya, karena jadi guru harus punya kompetensi sosial. Gimana mau jadi guru yang bisa bekerja sama dengan baik, sedangkan waktu kuliah aja adik-adik masih nggak bisa kerjasama dengan temannya, ya. Dalam artian kerjasama itu bukannya cuma ngasih tugasnya terus diganti namanya atau dikasih namanya, bukan ya, tapi bekerja sama itu apa yang kamu mau bikin, ya, misalnya saya bikin ini, saya bikin ini, nanti kita diskusi ya gimana supaya bisa dapat jadi tugas yang bagus, ya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya yang terakhir adalah harus berpusat pada mahasiswa, ya. Jadi adik-adik itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka dari itu saya mohon untuk adik-adik juga aktif, misalnya, ibu kok hari ini kuliah tapi belum mulai-mulai ya. Nah, adik-adik tuh bisa inisiatif, ya, tanya ibu kita jadi kuliah tidak, ya. Nah, kenapa? Karena saya sendiri harusnya bisa menjadi model untuk adik-adik. Nah, makanya bukan cuma saya memberikan sesuatu atau mengajar saja sama adik-adik, tapi adik-adik juga harus punya inisiatif untuk bertanya dan untuk juga misalnya meminta penjelasan atau berdiskusi dengan temannya, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, Bu, kenapa kalau di Jerman kuliah jadi guru itu sampai 6 tahun misalnya. Nah, adik-adik bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Karena ini adalah proses belajarnya adik-adik, gitu ya. Jadi adik-adik harus betul-betul sungguh-sungguh supaya tahu, gitu ya. Kenapa sih kita mesti ikut PPG? Bukannya kalau kita S1 aja udah cukup ya, gitu. Kita udah bisa ngajar kok. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harusnya muncul dari adik-adik, ya. Jadi bukan cuma dari saya sebagai dosennya, tapi adik-adik juga punya hak untuk bertanya dan memberikan pendapat, gitu, ya. Oke.
Nah, waktu adik-adik kuliah, adik-adik tuh pasti dapat kesempatan selain untuk kuliah seperti ini, itu ada tutorial juga. Jadi kalau adik-adik nggak ngerti, Bu, yang ini tugasnya seperti apa? Adik-adik boleh tanya, ya. Seminar, praktikum, ya, dan pengayaan atau remediasi. Nah, kalau di S1 itu adik-adik punya pembelajaran mikro, itu di semester 5, dan PLP itu di semester 7. Nah, kalau di STKIP spesial sekali, adik-adik masih dapat kesempatan untuk praktek ngajar seminar praktik sekolah di semester 6. Jadi kalau di STKIP, adik-adik kuliah itu praktek ngajarnya sampai 3 kali, mikro, SPS, dan PLP. Gitu. Ya, kenapa? Supaya adik-adik itu semakin mahir lagi dalam mengajar. Ya. Apa perbedaannya sih? Kalau pembelajaran mikro, perencanaannya RPP-nya itu dibuat bersama dosen pembimbing. Lalu adik-adik pergi ke laboratorium mikro untuk praktek, teman-teman jadi muridnya, ya. Terus nanti dikasih umpan balik sama penilaian oleh dosen. Kalau belum bagus ngajarnya gimana? Ada remediasi atau ada pengayaan. Jadi adik-adik boleh minta untuk ngajar ulang. Bu, saya ngajar ulang dong. Soalnya saya kemarin misalnya masih belum bagus ngajarnya. Seperti itu. Terus berikutnya adalah PLP. Dulu namanya PPL dulu ya. Mulai kurikulum yang baru ini dia disebut PLP, pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, adik-adik akan melakukan perencanaan bersama guru kamu dan juga dosen, pergi ke sekolah, terus mengamati di sekolah, ya. Lihat guru mengajar dan adik-adik tulis observasinya. Lalu adik-adik menilai diberikan penilaian oleh dosen dan guru kamu. Biasanya itu dia nilainya 4 SKS, ya. Kalau micro teaching itu biasanya 2 SKS. Nah, kalau adik-adik mau lulus S1, sudah ada nih peraturannya pemerintah. Ya, jadi adik kamu mau kuliah di mana aja, di Bali, di Jawa, di Papua sekalipun, itu kalau mau selesai sarjananya harus nulis skripsi atau laporan tugas akhir atau karya ilmiah dan dipublikasikan. Ya, jadi ini peraturan se-Indonesia. Jadi adik-adik memang harus menulis skripsi dan juga mempublikasikannya di laman perguruan tinggi, ya, atau di website perguruan tinggi, gitu. Nah, kalau adik-adik lihat juga berikutnya, adik-adik akan praktek di sekolah mitra. Nah, kalau praktek di sekolah mitra itu pasti harus didampingi oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Gitu. Nah, berikutnya lagi, kalau adik-adik lihat di sini sudah selesai sampai perguruan tinggi, maka adik-adik selesai S1, maka adik-adik akan lanjut ke sebelum lulus S1, adik-adik nanti misalnya mau melakukan skripsi nih. Nah, ini nih yang bisa bisa dibuat bahan-bahan skripsi, ya. Oke. Nah, ini ya, kebijakan pendidikan, ilmu pendidikan. Terus ada ilmu keguruan dan juga pendidikan guru. Ya. Nah, kalau program PPG ya, kalau program PPG itu adik-adik lihat di sini itu ada 4 kompetensinya. Ya. Dan 4 kompetensinya seperti yang tadi sudah dicantumkan di Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, 2 kompetensi kepribadian, 3 profesional, dan yang kelima sosial. Ya. Jadi yang keempat itu kompetensi sosial. Nah, prosesnya gimana sih? Prosesnya itu adik-adik seperti biasa tetap kuliah, ya. Nah, ini kalau adik-adik lihat di sini ya. Saya minta ini ya, Mario. Silakan Mario yang A. Pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan. Oke, very good. Berikutnya Karnila. Silakan Karnila. B. Pendalaman materi bidang pedagogi untuk mahasiswa program PPG yang berlatar belakang sarjana non-pendidikan. Very good. Berikutnya Ida. Gimana? C. Sabar, Ibu.
Gimana? Lokokarya perkembangan Perangkat pembelajaran. Oke, very good. Berikutnya Leonard. D itu? Ya, D. Praktik pembelajaran dengan teman sejawat. Oke, terima kasih. Berikutnya Jonathan. PPL saja. PPL. Ya, terima kasih. Berikutnya F. Sabar ya, gantian dulu ya. Inawara. Pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan. Oke, very good. Ya, jadi adik-adik ketika PPG itu inilah yang akan dilakukan. Ya, ini sama ya Bu, mirip aja sama kuliah sarjana misalnya ya. Terima kasih. Sebentar ya, Fredolin ya. Nah, sama memang, tapi lebih mendalam dan prakteknya itu lebih sering. Kenapa? Karena kemungkinan besar adik-adik tuh udah ngajar dulu beberapa tahun sehingga adik-adik udah lihat, oh murid tuh gini, oh matematika tuh gini, berarti oh nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ada teori-teori baru tentang matematika. Nah ini yang akan didalami di PPG sehingga adik-adik terus diupdate pengetahuannya. Ya. Oke, nah ini PPL itu seperti PPL yang sekarang, tapi dia lebih panjang karena dia 16 SKS, ya seperti itu. Nah, apa saja sih kegiatan PPL itu apa saja? Coba nih Yohanes Fredolin, udah angkat tangan. Silakan, Ibu kasih kesempatan. Ya, boleh baca semuanya, 5-5-nya? Orientasi dan adaptasi. Oke, very good. Terus berikutnya? Kedua, diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan guru PAMO. Yang ketiga? Praktik pembelajaran. Yang keempat? Pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang kelima? Praktik melaksanakan tugas profesi guru yang lain. Oke, very good ya. Nah, jadi adik-adik ketika jadi guru nanti atau sudah ikut program PPG, inilah yang akan adik-adik lalui ya. Nah, nanti PPG itu ada 2 jenis. Kalau adik-adik itu guru SMK atau guru biasa yang mata pelajaran itu nanti beda karena kalau sarjana terapan atau yang kayak guru SMK itu nanti harus praktek di industri juga atau di perusahaan atau di pabrik atau sesuai dengan keahliannya gitu ya. Nah, beban kerjanya PPG itu biasanya bisa selesai dalam 2 semester atau 1 tahun ya, tapi tergantung adik-adik juga gimana ambil SKS-nya ya. Jadi 1 semester itu yang prajabatan itu dia harus 2 semester, dan kalau yang PPG dalam jabatan ketika adik-adik udah jadi guru baru nanti adik-adik ambil PPG itu biasanya cuma 24 SKS ya, atau seperti 1 semester ditambah dengan prakteknya gitu. Nah ini, dan nanti adik-adik akan dinilai bukan cuma ujiannya aja, tapi PPL-nya, uji kompetensinya, dan juga adik-adik ketika berada ikut PPG itu biasanya dia asrama, dan itu dinilai juga sikap-sikapnya adik-adik di asrama. Ya, nah adik-adik nanti kalau sudah lulus nanti akan dapat sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional. Jadi kalau misalnya adik-adik pindah ke Australia, ya nggak berlaku, harus ambil lagi ijazahnya ya, seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih itu yang saya sudah tampilkan tadi, apa aja sih syarat-syarat menjadi guru profesional dan berapa tahun atau berapa lama adik-adik harus melalui itu supaya jadi guru yang profesional. Nah, sebelum saya akhiri, adakah adik-adik yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan boleh angkat tangan, nanti saya berikan akses untuk mengaktifkan mikrofonnya. Semua sudah absen? Sambil tunggu teman-temannya. Semua sudah absen? Nama lengkap dengan NIM ya.
Nama lengkap dengan NIM. Oke. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya minta aktifkan dulu kameranya. Saya lihat ya, satu-satu. Karena ada yang bersama-sama dengan temannya. Kan tadi sudah tulis absensinya. Saya ingin buktikan apakah betul dengan temannya. Jangan titip absen. Jangan ya. Jangan mau kalau ada teman yang titip absen. Berarti tidak ikut. Tidak ikut. Ini ya. Oke, sambil silakan. Ada yang mau kasih pertanyaan ya. Kasih pertanyaan. Yonatan Padua ya. Oke, sambil saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, Daud Tangguh dengan Anselmus. Mana? Oke, Yonatan Padua. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Selamat sore, Ibu. Mohon maaf, saya sebelum ada debat bergabung dengan Yonatan Padua dan saya belum absen. Oh ya, silakan boleh tulis nama lengkap dengan NIM-nya di kolom chatnya ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang masih kurang jelas atau mungkin tadi ada yang tertinggal? Boleh ditulis pertanyaannya juga atau langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, ada lagi yang ingin tanya? Ada yang ingin tanya? Oke, Mariawati. Silakan. Ya, silakan. Oh, sorry. Bentar ya. Sudah bisa? Nyalakan mikrofonnya. Ya. Sudah bisa? Ya, silakan. Baik, Ibu. Jadi tadi yang Ibu sudah jelaskan itu ada syarat-syarat, kemudian ada ciri-ciri juga, kemudian ada waktu untuk bisa menjadi guru yang profesional. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, yang Ibu sampaikan, ada syarat-syarat untuk seorang guru bisa menjadi profesional. Yang pertama itu ada yang saya mau tanyakan itu yang tentang tidak boleh minum minuman keras, miras, kemudian juga tidak merokok. Nah, itu salah satu syarat yang memang harus dipenuhi. Tetapi dalam kehidupan yang saya alami sendiri sesuai pengalaman, justru guru-guru di Sumba ini banyak yang tidak memenuhi syarat itu. Nah, syarat itu juga kalau tidak dipenuhi, kemudian lembaga pendidikan meluluskan mereka yang misalnya contoh mereka tuh sering minum minuman miras, ada yang narkoba juga mungkin, tapi belum diperiksa begitu dari kepolisian misalnya. Tetapi mereka diluluskan. Banyak pengalaman yang saya dapatkan. Nah, apakah itu tidak mengganggu proses pembelajaran peserta didik? Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mario. Nah, dari pengalamannya Mario, kalau guru yang minum minuman keras dan narkoba, gimana performa mereka di sekolah ketika ngajar? Atau adik-adik yang lain juga boleh tambahkan ya. Silakan angkat tangan dulu, nanti saya berikan aksesnya. Silakan Mario, sudah bisa diaktifkan kan mikrofonnya? Yuk. Ya. Dari pengalamannya Mario, gimana? Mereka ngajarnya gimana? Mereka ngajarnya macam contoh yang saya alami sendiri, mungkin saya tidak bisa sebutkan nama sekolah. Jadi ada guru yang sering minuman keras. Nah, mereka ini ketika ke sekolah justru mereka juga kadang mengajak murid untuk bersama-sama minum minuman alkohol. Nah, itu adalah salah satu karakter atau tingkah laku yang mempengaruhi peserta didik. Nah, kemudian saya tidak alami langsung, tetapi saya cuman mendengar dari siswa-siswa yang dari sekolah itu. Jadi performa mereka juga, mereka tidak terlalu kuasai materi, mereka membuat peserta didik itu bosan, jadi seperti jenuh begitu. Ya, gitu saja, Bu. Ya, terima kasih Mario ya.
Nah, pastinya seperti yang tadi Mario ceritakan ya, dan mungkin adik-adik juga punya pengalaman tentang guru-gurunya di sekolah ya. Pastinya kalau kita minum minuman keras, datang pagi-pagi ngantuk terlambat ya. Terus kalau adik-adik ngerokok misalnya ya, orang yang biasa ngerokok itu tidak tenang untuk duduk atau untuk berada di ruangan tertutup. Ya, pastinya nggak konsentrasi ketika mengajar atau ketika nulis soal atau ketika ngoreksi ya, dan pastinya boros ya. Nah, beberapa memang tidak ada aturan tertulis bahwa guru tidak boleh merokok atau tidak boleh minum minuman keras, tapi memang di situ diminta adalah guru itu harus sehat jasmani dan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru harus bisa jadi contoh dan teladan untuk siswa-siswinya ya, karena guru juga kalau misalnya udah sekali kena masuk penjara atau misalnya sudah kena pelanggaran dari pelanggaran kepolisian tuh biasanya dia langsung di blacklist atau bisa dicopot jadi gurunya gitu ya. Jadi ya kita tidak bisa kontrol semua pihak atau semua sekolah, karena biasanya misalnya gurunya udah senior misalnya atau gurunya udah PNS sudah lama, kita tidak bisa pecat atau kita tidak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri ya. Sekarang adik-adik ini yang masih generasi muda ya kalau lihat yang seperti itu adik-adik sudah lihat apa dampaknya. Contohnya mereka tidak fokus, ngajarnya tidak bagus, datang terlambat atau habis uangnya sehingga misalnya tidak konsentrasi dengan tugas utamanya ya. Nah, jangan ditiru itu intinya ya. Kalau misalnya kita ngontrol mereka sih mungkin kita sudah tidak bisa ya, karena mereka sudah lebih tua atau mereka sudah ada di tahapan-tahapan yang mungkin kita tidak bisa usik lagi gitu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita sekarang adik-adik dan saya juga ya, untuk generasi muda supaya tidak melakukan hal itu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi adik-adik yang ingin bertanya? Atau memberikan pendapat mungkin bisa juga. Oke, kalau tidak ada, karena kita sudah jam 7 ya di Sumba, waktu Sumba. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah absen. Jangan lupa, tadi saya sudah masukkan Google Classroom-nya. Sekali lagi, tolong adik-adik bisa masuk ke Google Classroom-nya, dan adik-adik nanti bisa akses materi-materi ataupun rekaman-rekaman yang saya sudah akan berikan di Classroom-nya ya. Oke, nah ini saya tampilkan kembali Classroom-nya. Saya copy lagi link-nya. Jangan lupa nanti adik-adik bisa masuk ke Classroom-nya. Gunakan email pribadi, jangan email pacar. Ya. Oke, jangan email pacar ya. Ini profesi keguruan. Di sini kalau adik-adik lihat ada beberapa nama-namanya yang sudah masuk. Angelina Malo, Ayantawus, Diviana, Panus Dama siapa? Panus. Ida, tadi saya sudah lihat. Inawara, Leonard, saya juga sudah lihat. Mario, saya sudah lihat. Maya Romantir tidak ada. Rido, Rista, dan Sarmolus. Ya, di sini Daud Tangguh belum masuk. Daud Tangguh. Oh, udah. Anselmus Tangguh. Bukan, Daud Tangguh. Beda. Angelina Deviana Malo. Belum ya? Angelina Deviana Malo. Oh, Angelina Malo. Oke, good. Siapa lagi? Karnila. Karnila udah masuk belum, Karnila? Belum ya? Karnila. Corlina. Belum Corlina. Ya, nanti adik-adik yang masih belum bergabung, saya sudah taruh di kolom chatnya. Nanti adik-adik bisa bergabung masuk di profesi keguruan yang untuk Classroom-nya. Nanti rekamannya akan saya post di situ selain yang ada di WhatsApp juga supaya adik-adik bisa download. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup dulu untuk kuliahnya hari ini. Terima kasih buat yang sudah absen dan yang tadi sudah nyalakan kameranya waktu foto. Nanti saya akan kirimkan ke WhatsApp-nya. Ya, saya hentikan dulu recording-nya.